bahwa at-taqwa yang sekarang jadi masjid baik dari segi syar'inya maupun dari segi administrasi yang terkait dengan perizinan dari Kementerian Agama maupun Dewan Masjid Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, at-taqwa sudah resmi memenuhi syarat untuk dijadikan masjid. Selamat datang kepada Bapak Wakil Camat Kecamatan Pesanggerahan. Pesanggerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Wakil
Camat Pesanggerahan Bapak Asir Subahan, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Pesanggerahan Bapak Haji Basirul SAG, Lurah Pesanggerahan Bapak Muhammad Isnaini Esos beserta staf, pimpinan cabang DMI Kecamatan Pesanggerahan Bapak Kiai Haji Sahroni Muhammad, Ketua MUI Kecamatan Pesanggerahan Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh, Ketua Ranting DMI Kelurahan Pesanggerahan Bapak Ustadz Toton Nur Hadi, Bapak Ketua RW 06 Kelurahan Pesanggerahan Bapak Edi Permana, Ketua LMK Kelurahan Pesanggerahan, LMK RW 06 Kelurahan Pesanggerahan Bapak Cipto Harsono, Bapak Ibu Ketua RT 001 sampai dengan 015 RW 06 Kelurahan Pesanggerahan, pengurus masjid dan musola di sekitar musola At-Taqwa, para tokoh masyarakat dan agama, Bapak Ibu pengurus musola At-Taqwa periode sebelumnya, Bapak Ketua Musola At-Taqwa Bapak Haji Eman Suherman beserta pengurus lainnya, serta Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kepada Bapak Lurah serta staf. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini Jumat tanggal 9 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1447 Hijriah, kita dapat hadir pada acara peresmian Masjid At-Taqwa. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami haturkan jazakumullah khairan jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka peresmian Masjid At-Taqwa di pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua Musola At-Taqwa. Keempat, sambutan pimpinan cabang DMI Pesanggerahan. Kelima, sambutan Wakil Camat Pesanggerahan yang insya Allah akan dilanjutkan dengan peresmian Masjid At-Taqwa dengan pembukaan tirai dan penandatangan prasasti. Keenam, penayangan video profil singkat Musola At-Taqwa yang akan berubah menjadi Masjid At-Taqwa. Ketujuh, pembacaan doa, dan kedelapan, penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan khidmat, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Ibra Al-Larik dan sari tilawah oleh Ananda Muhammad Wasi Albana yang akan membacakan surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Kepada Ananda berdua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda berdua yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kalam ilahi yang baru saja kita dengarkan,
Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Musholah At-Taqwa kepada Bapak Haji Eman Suherman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Petenggarahan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Camat Bapak Asep Subhan, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Sanggahan Bapak Muhammad Isnaini Esor, yang terhormat Pengurus Cabang Kecamatan Sanggahan, TMI Kecamatan Sanggahan Bapak Kiai Haji Syafroni Muhammad, yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Sanggahan Bapak Haji Basirun SAG, yang terhormat Ketua DMI Ranting Kelurahan Sanggahan Bapak Kiai Haji Toton Hadi, yang terhormat Ketua RW 06 Bapak Edi Permana beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ketua LMK Kelurahan Sanggahan, yang terhormat Bapak LMK RW 06 Bapak Cipto Harsono, yang terhormat para Ketua DKM Masjid Musholah di lingkungan RW 06 dan sekitarnya, dan yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di Masjid At-Taqwa ini yang insya Allah nanti akan diresmikan. Salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah untuk dapat menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, kami sebagai bagian dari jamaah Masjid At-Taqwa ini yang diberikan amanah untuk kepengurusan DKM periode tahun 2025-2028. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, mobil khusus Bapak-bapak jajaran pemerintahan di Kecamatan Pesanggerahan, Kelurahan Pesanggerahan yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan awal tahun. Biasanya pemerintahannya awal tahun sudah mulai start untuk melaksanakan program-program kerja yang sudah dicanangkan. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini dapat melaksanakan amanahnya dengan baik, tentunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kesempatan ini mari kita doakan juga kepada Bapak Camat yang saat ini sedang melaksanakan perawatan. Semoga beliau segera diangkat penyakitnya dan segera dapat beraktivitas seperti biasanya. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur yang telah memberikan infak sedekahnya di jalan Allah dalam rangka untuk renovasi serta penambahan sarana prasarana di Masjid At-Taqwa ini. Semoga infak sedekahnya akan dicatat sebagai amal ibadah dan tentunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk pelaksanaan peresmian. Mudah-mudahan acara atau rangkaian acara kita dapat berjalan dengan lancar
Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada para panitia semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selanjutnya mengenai perubahan musola menjadi masjid ini berawal sejak COVID-19 tahun 2019, di mana musola At-Taqwa melaksanakan sholat Jumat karena ada pembatasan kapasitas jamaah di masjid-masjid, di mana hanya diperbolehkan 25 sampai dengan 50% dari kapasitas yang tersedia. Dan akhirnya berlanjut sampai dengan saat ini pelaksanaan sholat Jumat masih dilaksanakan di Musola At-Taqwa atas usulan-usulan dan berbagai himbauan dari berbagai pihak agar musola ini segera ditingkatkan statusnya menjadi masjid. Usulan-usulan atau himbauan sebetulnya sudah sejak kepengurusan sebelumnya, namun dengan berbagai pertimbangan dan hal-hal lain sehingga perubahan masjid baru dapat kami realisasikan pada saat ini. Kemudian untuk kegiatan Masjid At-Taqwa ini yang sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, tahun-tahun lama sekali. Di antaranya kegiatan TPQ yang sudah berjalan sejak lama, itu berjalan dari hari Senin sampai dengan Jumat, sore hari jam 16 sampai dengan jam 17.30, dengan santri atau murid sebanyak sekitar 60 anak, dengan pembimbing atau guru sebanyak 7 orang. Kemudian kegiatan Ba'da Maghrib, anak-anak mengaji sekitar sebanyak 10 sampai 15 anak. Kemudian tahsin untuk ibu-ibu ini hampir setiap hari ada, pagi maupun sore. Kemudian tahsin untuk bapak-bapak, alhamdulillah juga sudah berjalan 1 minggu 2 kali. Kemudian selanjutnya kajian rutin mingguan ba'da subuh, dan juga ada kajian bulanan juga sudah berjalan di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang kami laksanakan, dan juga kita berharap agar para pembimbing baik itu di TPQ maupun para pembimbing tahsin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan sosial, yaitu santunan untuk yatim dan duafa yang meliputi warga sekitar masjid dengan jumlah yatim sebanyak 7 anak dan duafa sebanyak 25 anak. Alhamdulillah sudah kami laksanakan door to door sambil kita melihat kondisi masing-masing baik dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah mendatangi satu persatu ke rumah-rumah. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlangsung dan insya Allah kami akan terus melaksanakan 3 kali dalam setahun. Itulah kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di Masjid At-Taqwa ini. Yang kita cintai ini, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan ridhonya bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir, harapan kami selaku pengurus DKM berharap dan berdoa semoga masjid ini semakin makmur dengan kegiatan-kegiatan ibadah khususnya, dan juga yang penting adalah adanya suasana keakraban antara jamaah masjid untuk menyatukan satu visi dalam pengelolaan masjid agar semakin meningkat, sehingga menimbulkan giroh atau semangat untuk beribadah, dan masjid juga bukan hanya sebagai pusat aktivitas keagamaan atau ibadah dan dakwah, tapi sebagai kegiatan-kegiatan sosialannya dapat kami laksanakan, yang insya Allah nanti akan kita kerjasamakan dengan masjid-masjid atau musola yang ada di lingkungan RW 06, sehingga dapat tercipta suasana ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dalam kebaikan, saling bersilaturahmi dengan tulus, saling bertegur sapa dengan ikhlas, saling memaafkan bila ada kekurangan dan kekhilafan, saling membantu dalam kebaikan, sehingga menimbulkan girah fastabiqul khairat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia,
kami atas nama DKM Masjid At-Taqwa dan seluruh panitia peresmian pada hari ini, mohon maaf apabila dalam penyambutan atau jamuan pada hari ini kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Eman Suherman yang telah menyampaikan perkembangan kegiatan Musolah At-Taqwa yang sebentar lagi menjadi Masjid At-Taqwa. Semoga menjadi lebih makmur, penuh keberkahan, serta menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, acara selanjutnya kata sambutan dari pimpinan cabang DMI Kecamatan Pesanggerahan kepada Bapak Kiai Haji Saroni Muhammad, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi ansa'anakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Pesanggerahan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Camat Pasep beserta seluruh jajarannya, Bapak Lurah Pesanggerahan, Bapak Muhammad Isnaini, panggilin Pak Rama malu, namanya cakep banget padahal ya, beserta seluruh jajarannya, Pak Ketua RW 06, para Ketua RT, dan yang kami hormati sahabat saya, ini pengurus Dewan Masjid Indonesia Ranting Pesanggerahan, Ustaz Dr. Nuryadi, dari LMK, FKDM, dan seluruh yang hadir, jajaran pengurus Musola At-Taqwa yang kami banggakan. Hadir ibu-ibu cukup banyak, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kehadiran ibu menambah semangat bapak-bapak untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya mengurus masjid ya, karena tanpa ibu-ibu sulit kayaknya. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti rangkaian acara peresmian alih fungsi meningkatkan Musola At-Taqwa menjadi masjid. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DKM. Tentu kita berharap mudah-mudahan dengan diresmikannya musola menjadi masjid pada hari ini akan menambah keimanan dan ketakwaan seluruh pengurus dan jamaah di masjid ini. Tentu kita berharap mudah-mudahan masjid ini kelak akan mampu untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, sekaligus juga untuk mendidik anak-anak kita agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena itu harapan kita. Jadi masjid bukan sekedar berfungsi untuk melaksanakan ibadah, tapi kegiatan-kegiatan lain, kegiatan keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya bisa dilaksanakan di masjid. Jadi hijrahnya musola ke masjid itu harus kita tingkatkan
sebagaimana Rasulullah pada saat hijrah yang pertama dibangun adalah masjid, ya, Masjid Quba, dan masjid itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan bukan saja untuk ibadah rutinitas, tapi kegiatan-kegiatan lain dalam rangka membina umat, masyarakat, dan diharapkan juga masjid itu berfungsi menjadi pusat kegiatan warga masyarakat umat Islam pada umumnya di wilayah ini. Atas nama pengurus Dewan Masjid Indonesia Cabang Pesanggeran menyambut baik kegiatan ini, dan perlu kami sampaikan Pak Wakil Camat, di Kelurahan Pesanggeran ini saat ini masjid yang menjadi anggota Dewan Masjid Indonesia yang sudah memperoleh bantuan operasional tempat ibadah maupun insentif untuk imam, marbot, guru ngaji, dan petugas pemeliharaan jenazah itu ada 13 masjid. Insya Allah ini menjadi masjid yang ke-14 ya di Kelurahan Pesanggerahan. Ya, jadi Kelurahan Pesanggerahan itu masjidnya baru 14 kalau dibandingkan dengan Petokan Utara, Ulu Jami, Bintaro masih jauh. Mudah-mudahan nambah lagi nanti masjidnya. Ya. Di Bintaro itu ada 24 masjid. Petokan Utara juga 24, Ulu Jami 22. Yang paling sedikit Petukangan Selatan baru 10. Ya. Dan di Pesanggerahan ini kami mengapresiasi dari pengurus DMI rantingnya cukup proaktif sehingga dalam memanage administrasinya, karena kita mendapatkan dana hibah dari Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Dikmental dan Dewan Masjid Indonesia Provinsi, tentu harus dipertanggungjawabkan, sehingga setiap saat kita harus membuat laporan pertanggungjawaban. Dan alhamdulillah di Pesanggerahan LPD-nya cukup bagus dan tepat waktu. Ya, kami ucap terima kasih ke Ustadz Totot dan jajarannya. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, dan apalagi nanti sudah tambah ini satu masjid lagi. Yang selanjutnya kami sampaikan bahwa Pesanggerahan ini kan ibu kotanya kecamatan, Pak. Ya, karena kecamatannya di Pesanggerahan, ini Kelurahan Pesanggerahan jadi ibu kota. Jadi saya berharap kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan ini akan menjadi tolak ukur tingkat kecamatan. Ya, jadi saya berharap dengan ditingkatkannya status mushola menjadi masjid itu perbanyak kegiatan, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan ini akan bisa memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid sesuai dengan moto daripada DMI Provinsi DKI Jakarta. Ya, dan kami mengapresiasi kepada seluruh jajaran pengurus yang sudah bekerja keras untuk merealisasikan ini, dan ini sudah beberapa kali saya mengadakan pertemuan dengan pengurus, dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan. Tentu harapan kami hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, sehingga kita termasuk orang beruntung. Jangan sampai tahun ini sama kemarin sama saja, rugi kita, apalagi lebih buruk, celaka kita. Jadi kita berharap ini akan lebih baik, dan saya yakin, saya lihat dari seluruh jajaran pengurusnya luar biasa aktivitasnya, dan dari semangatnya luar biasa. Terutama ibu-ibunya, saya dapat laporan semangat banget pengajian ibu-ibunya ya, sampai rajin, terus pembinaan untuk anak-anak. Yang paling penting itu anak-anak, Pak. Ya, saya berharap pembinaan pembacaan Al-Quran di masjid ini nantinya ditingkatkan lagi. Karena terus terang saja saya agak prihatin sekarang. Ini hasil survei yang kami laksanakan. Kebetulan saya juga merangkap ketua LPTQ Jakarta Selatan, ngantor di Wali Kota lantai 14 dengan Pak Asep, udah biasa bareng. Jadi hasil survei yang kami lakukan dengan Biro Dikmental Provinsi maupun Litbang Kementerian Agama, ya, itu anak-anaknya orang Muslim
mulai dari tingkat SD, RTK, SD, SMP, SMA yang bisa membaca Quran dengan baik dan benar itu kurang dari 50%. Prihatin. Oh ini mohon maaf Pak Basirun, ya nih, ini Pak Basirun tahu ini, prihatin kita. Anaknya orang Islam nggak bisa baca Quran, kan prihatin kita. Ya jadi saya berharap ini masjid ini nantinya mampu mendidik anak kita untuk pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang celaka lagi orang tuanya anaknya nggak bisa baca Al-Quran, tenang-tenang saja, nggak gelisah, nggak pusing, nggak manggil guru, nggak ngambil ustadz untuk mengadakan privat dan sebagainya. Giliran nggak bisa bahasa Inggris, matematik, biologi, sibuk orang tuanya. Nah ini PR untuk kita orang Muslim, ya kaum muslimin kita. Ya. Padahal saatnya kita menghadap Allah, sakaratul maut yang diperlukan anak-anak kita di samping kita akan membacaan Al-Quran untuk kita. Ya jadi nggak mungkin lah anak yang pintar biologi, bahasa Inggris suruh baca ini bapaknya ibunya. Ya, Al-Quran yang dibutuhkan. Giliran Al-Quran nyuruh ustadz, ya yang paling afdal kan anaknya. Jadi itu pada kesempatan ini saya berharap setelah ditingkatkan status musola menjadi masjid ini, kegiatan akan lebih meningkat lagi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan betul-betul memberi manfaat untuk masyarakat di lingkungan RW 6, di lingkungan Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, khususnya kepada jajaran pengurus dan jamaah di Masjid At-Taqwa, kelak akan mampu menjadikan masjid ini masjid percontohan di wilayah Kelurahan Pesanggerahan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Dan akhirnya saya agak lupa tadi saya sampaikan nih Pak Basirun. Jadi kita sudah mengadakan penelitian sekaligus juga melengkapi daripada administrasi keberadaan ini terjadi masjid. Dari segi syar'i maupun dari administrasi semuanya sudah memenuhi persyaratan. Ya jadi pada jamaah, warga masyarakat, Pak LMK, nggak usah ragu bahwa At-Taqwa yang sekarang jadi masjid, baik dari segi syar'inya maupun dari segi administrasi yang terkait dengan perizinan dari Kementerian Agama maupun Dewan Masjid Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, At-Taqwa sudah resmi memenuhi syarat untuk dijadikan masjid. Ya, nah itu yang ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, itu masjid beneran apa enggak? Jangan zaman Rasulullah kan ada masjid, teror suruh ngerombal oleh Rasulullah, tadi ayatnya hampir dibaca, cuman belum nyampe itu tadi. Ya jadi nggak usah ragu bahwa At-Taqwa sudah memenuhi persyaratan untuk dijadikan masjid dan insya Allah nanti sudah terdaftar di Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, baik tingkat provinsi, tingkat kota maupun tingkat cabang dan ranting. Statuton administrasinya diurus, nanti perubahannya diurus, dan ini masjid ke-14 di Kelurahan Pesanggerahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Saroni Muhammad yang telah menyampaikan amanah sekaligus harapan kepada DKM Musola atau nanti jadi Masjid At-Taqwa. Selanjutnya kata sambutan dari Camat Pesanggerahan, dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Camat Pesanggerahan, sekaligus berkenan meresmikan Musola At-Taqwa menjadi Masjid At-Taqwa. Kepada Bapak Asep Subahan, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du Rabbi sahri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati orang tua kami, guru kami pribadi, Al-Ustadz Kiai Haji Sahroni selaku Ketua DMI Kecamatan Pesanggerahan. Ini kalau di wali kota saya ketemu beliau ini hampir di setiap lift. Saya di lantai 3, beliau di lantai 14. Pokoknya kalau jam sholat zuhur pasti ketemu sama beliau di lift. Ya mudah-mudahan Pak Ustadz Sahroni ya kita diberikan panjang umur, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman, amin. Kemudian Kepala KUA Kecamatan Pesanggerahan Pak Haji Basirun, masih banjir? Masih ya? Jadi Ustadz Soleh, ya silakan. Alhamdulillah Ketua MUI Kecamatan Pesanggerahan Ustadz Soleh sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian yang saya hormati Ketua RW 06 Kelurahan Pesanggerahan beserta jajaran pengurus RT di lingkungan RW 06. Kemudian lanjut Ketua LMK Kelurahan Pesanggerahan hadir. Oh LMK ya, ketemu lagi kita ya. Kemudian ini ada sahabat saya Pak Lurah Pesanggerahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah ini teman teman biru putih, teman SMP saya. Iya. Saya kebetulan sama-sama gede di wilayah Pasar Minggu di Cilandak. Jadi kalau ketemu di sini itu bukan karena direncanakan, emang udah di skenario. Di skenario sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu segenap warga di lingkungan RW 06 yang berbahagia, wabil khusus ini Ketua masih disebut musola ini ya Pak Ustadz Eman ya, Pak Haji Eman, masih disebut musola ya? Masih disebut musola karena nanti baru diresmikan oleh Pak Ustadz Sahroni. Ketua Musola At-Taqwa beserta jajaran, segenap panitia yang sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dapat berkumpul bersama guna memenuhi undangan dari panitia yang insya Allah akan menaikkan tingkat status dari Musola At-Taqwa menjadi Masjid At-Taqwa. Salawat dan salam kita tidak lupa panjatkan kehadirat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir hayat nanti kita dapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf dari Camat Pesanggerahan Bapak Angga. Tadi Pak Jerman sudah menyampaikan beliau kurang sehat. Pada tadi pagi saya baru sempat nengokin, meskipun secara struktur di dalam struktur organisasi kecamatan saya ada di bawah Pak Camat. Cuma baru tadi saya nengokin beliau. Bayangin, karena bagaimana seorang camat ini dia nggak mau di mata anak buahnya dia lagi sakit. Saya japri beliau, sehat Pak Camat, sehat alhamdulillah, ada di rumah. Enggak tahunya dia di rumah sakit tuh, luar biasa. Kita doain lah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan diberikan nikmat yang benar-benar di wilayah Pesanggerahan ini bisa menjadikan wadah beliau berkarya. Kalau bisa sih jangan diaminin doang Bapak Ibu ya, ditengokin. Iya, mau diaminin doang kan. Bilang bungkusin dah tuh, Pak Lurah bungkusin nengokin sana. Mampir ke wakil camat sekalian bawain. Enggak Bapak Ibu bercanda. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengar wejangan dari Ustadz Sahroni selaku Ketua DMI Kecamatan Pesanggerahan. Ini saya menggelitik ini. Kemarin akhir 2025 sempat kami mengadakan mini lokakarya di kantor kecamatan yang mengadakan puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Kebetulan tempatnya ada di kantor kecamatan. Di sela-sela acara ini yang tadi disampaikan Pak Ustadz Sahroni, anak-anak kita ini bagaimana kita mencoba menggali anak-anak kita ini berpotensi untuk benar-benar memahami apa itu agama Islam. Berdasarkan catatan di kita di Kecamatan Pesanggerahan 2025 itu ada 29 pasangan di luar nikah yang melapor kepada puskesmas.
Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini yang melapor ya. Jadi dia hamil di luar ikatan pernikahan. 29 di wilayah Kecamatan Pesanggerahan. Ini menjadikan PR buat kita semua ini. Itu yang melapor. Ini saya agak sedikit merinding ini menyampaikan. Karena ini baru kemarin, akhir Desember saya disampaikan oleh Kepala Puskesmas. Ini mungkin ya kita selaku, terutama Pak Lurah ya, kita selaku Umaro yang ada di wilayah Kecamatan Pesanggerahan, bagaimana kita bahu-membahu. Mudah-mudahan ini dengan adanya masjid musola yang akan digantikan menjadi masjid ini, kita dapat guyup kembali, terutama anak-anak kita. Ini luar biasa ini Pak. 29 itu bilangan dari 1 sampai 29, bukannya 29 berjajar, itu banyak Pak. Itu yang baru melapornya ke puskesmas karena dia mau memeriksa kesehatan. Ditanya kartu keluarganya, surat nikahnya belum ada. Cuma meskipun seperti itu, tetap puskesmas melayani. Dia tidak akan istilahnya apa ya, menolak, karena biar bagaimanapun ini adalah orang warga kita yang mesti ditolong. Kita sama-sama ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan ditingkatkannya status musola menjadi masjid ini, satu kelurahan guyup, kelurahan yang lain guyup, ya insya Allah alhamdulillah kecamatan bisa lebih guyup lagi. Mungkin itu sambutan saya selaku mewakili Camat Pesanggerahan. Ucapan terima kasih kepada segenap panitia. Ini satu-satunya acara yang begitu saya baca rondonnya 8.45 dibuka, bener-bener 8.45 dibuka. Iya. Kalau usah nungguin lurah nggak apa-apa, yang penting 8.45 tuh lurah aja sampai ketinggalan Pak MC. Ya. Biarin dah, namanya teman kita ketinggalan nggak apa-apa juga. Kemudian buat ibu-ibu, saya manatin Bu ya. Hari ini insya Allah akan diresmikan musola menjadi masjid. Jangan lupa Bu ya. Ini kan ibu-ibu suka COD-an nih Pak Ustadz ya. COD kan biasanya ada alamatnya tuh, samping musola At-Taqwa. Begitu jadi masjid At-Taqwa lupa diganti. Ini yang namanya tukang COD-an nyariin di mana ada musola, kadang dikata ada masjid rupanya. Udah gitu COD-nya cuma 11.000 lagi. Ya ampun, keliling tuh di sampai RW 06. Ya Bu ya, ganti Bu ya alamatnya ya. Kalau bisa jangan COD, cash bayar langsung sekali. Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan saya selaku Wakil Camat Pesanggerahan. Mudah-mudahan kegiatan kali ini dapat diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 20 Rajab, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Sa'ban, menghadapi bulan Ramadan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, kita guyup lagi dengan taraweh, dengan berjamaah. Kita juga mengingatkan diri kita kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Wakil Camat. Selanjutnya acara prosesi pembukaan tirai sebagai tanda peresmian Masjid At-Taqwa. Kami turut mengundang ke atas pimpinan cabang DMI Kecamatan Pesanggerahan, Bapak Kepala KUA Kecamatan Pesanggerahan, Bapak Lurah Pesanggerahan, Bapak Ketua MUI Kecamatan Pesanggerahan, Bapak Ketua Ranting DMI Kelurahan Pesanggerahan, Ketua RW 06 Kelurahan Pesanggerahan, Ketua LMK Kelurahan Pesanggerahan. Ini kudunya yang baca. Didampingi oleh LMK RW 06, Bapak Ketua Musola, dan Bapak Panitia, Ketua Panitia Peresmian. Sangat kepada seluruh hadirin, jika nanti tirai sudah terbuka, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah tanpa perlu bertepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak hadirin sekalian rahimahumullah, pada hari ini Jumat tanggal 9 Januari 2026 kita akan sama-sama meresmikan status musola At-Taqwa menjadi Masjid At-Taqwa. Dan Masjid At-Taqwa ini masjid yang ke-14 di Kelurahan Pesanggerahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan masjid ini akan menjadi masjid yang terbaik di Kelurahan Pesanggerahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli. Bapak, Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah. Masjid At-Taqwa. Terima kasih. Bapak, dengan hormat dipersilakan kepada Bapak untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terlibat pada peresmian Masjid At-Taqwa ini. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemutaran video singkat profil Musholah At-Taqwa. Kepada Bapak Ibu para undangan, silakan untuk menyaksikan video singkat ini. Musholah At-Taqwa berada di Jalan Merpati 1 nomor 7, Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Musholah ini berdiri pada tahun 1979. Dibangun dari tanah wakaf masyarakat sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan umat. Berawal dari bangunan kontrakan yang sederhana, Musholah At-Taqwa terus tumbuh dan berkembang untuk melayani para tamu Allah. Di ruang yang terbatas, kegiatan ibadah mulai berjalan. Pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, pengajian anak-anak di madrasah, hingga kegiatan sosial lainnya. Seiring berjalannya waktu, Musholah At-Taqwa terus berkembang melalui berbagai renovasi demi meningkatkan kenyamanan ibadah para jamaah. Dengan semangat keimanan dan keikhlasan, masyarakat saling bergotong royong untuk membangun rumah Allah ini. Musholah At-Taqwa berdiri di atas lahan seluas 270 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 320 meter persegi dan mampu menampung hingga 500 jamaah. Bangunan ini memiliki 2 lantai. Lantai dasar digunakan sebagai area sholat berjamaah, sementara lantai atas difungsikan sebagai taman pendidikan Al-Quran. Musholah At-Taqwa bukan hanya menjadi tempat sholat berjamaah. Rumah ini tumbuh menjadi pusat pembinaan umat, tempat di mana anak-anak belajar mengaji dan mengenal huruf Al-Quran. Para guru dengan sabar dan tulus dalam mengajar anak-anak untuk menanamkan cinta Al-Quran dan ajaran Rasulullah, agar menjadi generasi yang berakhlak dan bertakwa. Sekarang, Musholah At-Taqwa beralih status menjadi masjid, akan berdampak pada fungsi rumah ibadah yang semakin luas, termasuk pelaksanaan sholat Jumat, sholat Id, kajian keagamaan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari sebidang tanah wakaf, At-Taqwa tumbuh manfaat yang terus mengalir, menjadi tempat ilmu dan akhlak bersatu menerangi hati. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Musholah At-Taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada masjid, pengurus, dan seluruh jamaahnya. Hadirin yang kami hormati,
Demikian tadi telah kita saksikan bersama video singkat profil Musola At-Taqwa. Semoga Musola At-Taqwa yang sekarang telah menjadi Masjid At-Taqwa dapat lebih memberi manfaat dan keberkahan bagi umat Islam serta masyarakat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur dan harapan kita agar segala ikhtiar dan amal kebaikan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu kami mohon kepada Ustadz Toto Nur Hadi selaku Ketua Ranting DMI Kelurahan Pesanggerahan untuk dapat memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga masjid yang baru diresmikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan membawa kenikmatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kelancaran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyah wa nas'al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah ya Maulana ya Mahmud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa ikafu wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tudina biha min jamil mahwali wal afat wa taqudina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah lana bil khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil rizqi wa bil sihat wal afiyah wa bil salamat wa bil jannah. Allahumma min kulli barai dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'al hadza jama'al marhumah wa fataqaw min ba'di tabaraka maksumah wa la taj'al fina wa la syakkin wa la mahrum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi halalan thayyiban mubarakah, tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil ya Allah fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashiyin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah terima kasih, maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Toto Nur Hadi yang telah memimpin pembacaan doa, dengan harapan semoga apa yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap tamu undangan yang kami hormati, dengan usainya pembacaan doa tadi, alhamdulillah usailah pula acara kita pada hari ini. Kami atas nama panitia memohon maaf jika dalam menyelenggarakan acara hari ini ada kekurangan,
ada sesuatu yang kurang berkenan dalam menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian, dan saya juga sebagai pemandu acara pada hari ini memohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk menikmati hidangan yang telah panitia sediakan. Mohon dipandu oleh Bapak Ketua Panitia dan Bapak Ketua Musola. Silakan Bapak. Masjid, sorry. Kagok saya. Masjid. Berarti normal. Silakan. Mohon maaf. Nanti sambil menikmati hidangan kami akan putarkan video lengkap terkait profil Musola At-Taqwa. Semoga Bapak Ibu sekalian terundangan berkenan untuk menyaksikan profil Musola At-Taqwa yang sekarang sudah berganti menjadi Masjid At-Taqwa. Terima kasih. Setiap langkah kaki yang menapaki jalan ini, setiap bisikan doa yang terucap, berawal dari sebuah niat tulus. Bukan dari kemegahan bangunan, melainkan dari kedalaman hati. Di sebuah sudut kota yang ramai, berdirilah sebuah bangunan sederhana, Musola At-Taqwa. Namanya sebuah janji, tempat bertakwa. Musola ini berlokasi di Jalan Merpati 1 nomor 7, Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Awal berdirinya ini musola tadinya sekitar tahun 79 ya. Pemiliknya ini awalnya adalah Pak Suwandono ya. Beliau ini adalah Dirjen Perhubungan Darat. Karena memang daerah sini kapling perhubungan. Beliau itu punya 2 kapling di sini. Waktu itu ini masih berupa bangunan kontrakan tadinya. Oleh karena waktu itu kemudian kontrakan sudah habis, Pak Naman sebagai wakilnya Pak Suwandono memberitahu ke Pak Sanudin, Ketua RT, bahwa bangunan ini akan diserahkan kepada warga sini untuk jadi musola. Awal tahun 80 itu memang sudah ada ikrar, ada penyerahan tempat ini boleh dijadikan musola dan nanti akte hibahnya bisa diurus kemudian. Dan lebih lanjut, akte hibah itu kemudian direalisasi pada tahun 1997, betul, dipakai mulai sholat itu tahun 80 itu. Jadi kira-kira 45 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu kemudian Pak Hasanuddin memprakarsai, mengundang semua bapak-bapak yang ahli di dalam agama, termasuk ada Pak Radikul, Pak Muhtarom, Pak Muhtar AR, dan kalau nggak salah Pak Munaf juga ya diundang untuk mengadakan renovasi yang istilahnya itu supaya masjid ini bisa musola ini bisa dipakai. Memang tantangan yang besar adalah karena bangunan itu memang masih sederhana sekali. Jadi bekas kontrakan, kemudian harus diberikan pagar-pagar lah, tembok-tembok. Dari yang kecil kemudian dibangun di tahun 2004 itu menjadi musola yang
sudah sangat modern lah. Artinya ada karpet yang bagus, penyelenggaraan ibadah Jumat sudah bisa berjalan. Karena memang sebelumnya nggak ada musola untuk bertemu, untuk bermusyawarah, untuk pengajian, itu memang belum ada. Jadi masyarakat itu dulu sini kan masih jarang penduduknya maksudnya. Sehingga di daerah Wijaya Kusuma, di daerah Salak, termasuk wilayah RT ini, itu semua senang sekali. Antusiasme jamaah dan masyarakat sekitar dapat terlihat dari berbagai aktivitas keagamaan. Salah satu aktivitas keagamaan yang berlangsung adalah pendidikan Al-Quran di Madrasah At-Taqwa. Harnyaningsih Hanapi Wiradinata, atau kerap disapa Hanapi, adalah sosok di balik pembangunan Madrasah At-Taqwa. Tempat ini menjadi wadah bagi anak-anak hingga remaja untuk belajar pendidikan dan penguatan karakter sebagai seorang muslimah. Nah, saya waktu itu memang baru masuk ke At-Taqwa itu 1889. Dan setelah kami berkecimpung di At-Taqwa, ternyata waktu itu sudah ada anak-anak pengajian kurang lebih ada 100. Karena waktu itu anak-anak banyak berkeliaran, daripada berkeliaran dikoordinir oleh Uut Nur Hadi, yaitu sudah meninggal, Ibu Umi, Bu Umi Darunajah, Bu Karni. Saya dapat informasi di masyarakat bahwa anak yang ngumpul itu ada yang masih belum bisa ngaji, ada yang udah lancar. Saya waktu itu terus mengadakan kelompok-kelompok yang belum bisa ngaji, yang sudah setengah, yang sudah pintar ngaji. Baru saya kelompokkan itu kelas-kelas. Dan waktu itu juga saya bicara dengan Bu Umi, diadakan ujian lah gitu. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dan itu berjalan lancar, dan ternyata dari Bu Umi itu setelah Ibu terjun itu baiklah gitu. Jadi perjalanannya itu, dan alhamdulillah sampai saat ini ya Ibu terjun sampai tahun 2014. Dalam perjalanannya, Madrasah At-Taqwa mengalami perkembangan pesat. Lembaga yang dahulu berbentuk madrasah kini bertransformasi menjadi Taman Pendidikan Al-Quran. Transformasi ini merupakan wujud penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan agama di masa kini. Para tenaga pendidik di TPQ At-Taqwa tidak hanya mengajarkan cara membaca Al-Quran, namun juga menuntun anak-anak untuk mengamalkan isinya, menumbuhkan karakter Islami, hingga meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Dan kami ajarkan itu tidak baca Quran, namun kita tekankan pada suatu akhlak, pada suatu akidah, pada suatu yang menyangkut hal-hal dalam komunikasi, dalam pergaulan setiap harinya, agar anak-anak itu bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh para guru itu, sehingga anak-anak itu sedikit banyak bisa mencontohnya. Harapan kami semuanya dalam mengaji ini, kami tekankan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dan berderajat. Kami sampaikan itu kepada anak semuanya, bahwa anak-anak itu ketika menuntut ilmu, maka dia baru menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami tekankan itu, kemudian dengan cara pelajaran, modus pelajaran, kemudian kurikulum pelajaran, alhamdulillah anak bisa sedikit banyak mengikuti. Metode yang diterapkan di TPQ At-Taqwa pertama adalah Iqra, karena Iqra itu sangat mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian dimix dengan metode Umi. Kami dari metode Umi mengambil nadanya, karena dengan nada metode Umi anak-anak lebih mudah memahami dan mudah ketika menghafalnya, karena nadanya
iramanya sangat indah dan menyenangkan. Selain itu, kami juga dengan metode Al-Hafiz An Asim, jalur Satimbiyah, dengan metode talaki, membaca langsung di hadapan guru, kemudian dengan murojaah, mengulang-ulang bacaan, kemudian dengan tasmi, mendengarkan ketika guru membacakan dan murid menirukan. Tak hanya menjadi lokasi taman pendidikan Al-Quran, pemanfaatan tanah wakaf juga berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai rumah ibadah yang berdiri sejak 1979, Musola At-Taqwa mengalami beberapa kali renovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan kekhusyukan jamaah untuk beribadah. Berbagai tantangan terus dihadapi para pendahulu agar musola ini terus berkembang, menyiarkan ajaran Islam di sekitar masyarakat. Seperti ungkapan apa? Yang tidak sholat juga ujung-ujungnya masuk surga. Apakah adil? Apakah Allah adil seperti ini? Ini tidak adil. Pandemi COVID yang melanda, kegiatan ibadah berjamaah pun harus beradaptasi dengan situasi yang penuh keterbatasan. Syaf sholat diatur berjarak, jamaah diwajibkan memakai masker, serta membawa sejadah masing-masing demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Sekarang, Musola At-Taqwa beralih status menjadi masjid. Akan berdampak pada fungsi rumah ibadah yang semakin luas, termasuk pelaksanaan sholat Jumat, sholat Id, kajian keagamaan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Biasanya orang mengerjakan sholat itu kan banyak kan di rumah. Nah, tapi akhirnya dengan adanya musola ini, bukan arti berbondong, dengan senang itu yang saya lihat yang berkesan. Jadi semua larinya ke musola gitu, berjamaah lah, sholat berjamaah, baik dari maupun maghrib, isya sampai subuh saya lihat berjamaah. Itu berkesan sekali buat saya itu. Ya istilahnya dengan adanya musola ini harapannya, jadi istilahnya seperti tempat berkumpul kita juga untuk jamaah. Pertama jamaah bertambah, kedua satu sama lain juga kita tidak kenal, akhirnya kenal. Ya persaudaraan kita lebih mantap lagi, lebih banyak lagi. Nah disitulah kita bentuk dengan adanya pengajian-pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anak. Sampai sekarang berjalan dengan baik. Perkembangan musola saat ini saya rasakan cukup baik, ya kan? Karena begitu pas ada momentum seperti COVID kan di awal, imbauan pemerintah untuk melakukan sholat Jumat terutama ya di masjid-masjid atau di musola yang terdekat dari rumah penduduk, sehingga kita musola melakukan sholat Jumat pertama kali waktu di zaman COVID itu, sehingga berlanjut terus bertahun-tahun, sehingga pada saat ini yang saya rasakan perubahan yang akan sampaikan jamaah yaitu berubah dari musola ke masjid, yang insya Allah nanti kita akan resmikan di bulan Januari 2026. Kita nggak ngerti kalau ada COVID. Itu kalau ada COVID ngerti ya, kita memang ini nggak ngerti. Pokoknya ini dibangun jadi bagus begini COVID. Ya COVID ya kebetulan. Suasananya udah besar, udah kayak masjid, dibikinlah rembuk. Ini gimana nih Jumatan di sini, termasuk ke Pak Mokhtar itu. Ya udah buat Jumatan aja. Akhirnya dibuat Jumatan. Kami mengutamakan yaitu penguatan pemahaman tentang Islam serta mengajak dalam pelaksanaan ibadah, khususnya sholat berjamaah di musola ini bagi kaum laki-laki
sesuai dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya melalui kajian-kajian yang kami adakan baik mingguan, bulanan maupun majelis-majelis ilmu lainnya, serta meningkatkan kerjasama antar pengurus sebagai upaya atau strategi dalam mencapai tujuan utama kita, yaitu memakmurkan musola ini dengan maksimal dengan SDM yang ada di musola At-Taqwa ini, yaitu sebagian dari para jamaah itu sendiri. Harapan saya musola ini untuk waktu dekat bisa dijadikan masjid. Kalau musola sebetulnya kalau untuk ibadah Jumat sudah ada, ya lebih baik segera diurus, dokumentasinya diusulkan menjadi satu masjid. Ya, harapan saya tetap tidak akan meninggalkan At-Taqwa, akan selalu dekat anak-anak, karena itu generasi penerus kita semuanya. Harapan saya ya supaya At-Taqwa tetap makmur, tetap merangkul masyarakat semuanya, dan semoga pengurus bersabar dalam menghadapi namanya masyarakat. Saya tetap, insya Allah, selama saya masih saya berharap bisa terus di At-Taqwa sebagai jamaah. Harapan saya semoga musola At-Taqwa menjadi pusat kegiatan ibadah dan pembinaan yang makmur serta membawa kebaikan bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Harapan saya adalah mudah-mudahan musola At-Taqwa atau masjid At-Taqwa menjadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih sejuk untuk semua jamaah yang beribadah di dalamnya, dengan tentunya fasilitas-fasilitas yang ada di musola atau di masjid nanti kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Harapan saya musola ini menjadi masjid, diurus menjadi masjid dulu. Setelah jadi masjid, jaga kerukunan, tetap kerukunan. Kemudian di sini kegiatannya udah banyak. Ada nggak salah 4 kegiatan itu menjadi makmur. Itu yang dijaga kerukunan. Ya, kita ingatkan bahwa karena kita ini punya satu tujuan, yaitu ibadah nyembah Allah. Harapan kami sebagai pendidik atau seksi pendidikan di At-Taqwa ini, semoga At-Taqwa ke depan menjadi lebih maju, terutama dalam bidang agama dan wabil khusus dalam bidang Al-Quran, agar semua ummahat di sekitar lingkungan At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, baik dalam segi makhrajul huruf, sifatul huruf atau cara memulai membaca Al-Quran, cara mewakafkan Al-Quran agar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Harapan kami ke depan tentunya semoga Masjid At-Taqwa ini semakin makmur, semakin ramai dengan kegiatan-kegiatan ibadah maupun dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dan juga berharap semoga para jamaah di lingkungan Masjid At-Taqwa ini selalu istiqomah untuk melaksanakan kegiatan ibadah, khususnya sholat 5 waktu di masjid ini, sehingga peningkatan keagamaan di sekitar Masjid At-Taqwa ini semakin lebih baik lagi. Inilah Masjid At-Taqwa, rumah ibadah yang terus melangkah, membawa visi yang mulia, menjadi pusat peradaban Islam di tengah masyarakat, tempat di mana ilmu dan akhlak bersatu, menjadi mercusuar yang sinarnya tidak hanya menerangi fisik, tapi juga hati dan jiwa. Dari sebidang tanah wakaf, tumbuh manfaat yang terus mengalir. Lewat sebidang tanah inilah, tak hanya lahir ruang belajar Al-Quran, namun juga menjadi tempat ibadah yang menguatkan kebersamaan.
Lewat pembangunan masjid ini, warga berharap amanah dapat terus dirawat hingga memberi keberkahan bagi generasi mendatang. Sebab setiap kebaikan yang tumbuh di tanah wakaf akan menjadi pahala yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Mushola At-Taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada masjid, pengurus, dan seluruh jamaahnya.